Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah. Yang pertama dan yang utama tentunya alhamdulillah. Syukur, terima kasih kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang selalu mempertemukan kita untuk kita membaca dan mempelajari sabda-sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan ini kita akan membaca masih bab safar, di mana beliau ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika jalan mendaki dan bertasbih ketika menurun. Dan nanti akan ada bab selanjutnya. Mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala kunna idza su'idna wa idza nazalna sabbahna. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami ketika mendaki bertakbir dan apabila menurun kami bertasbih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alaw as-sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya apabila mendaki, dalam berjalan beliau mendaki, beliau bertakbir, dan ketika menurun beliau bertasbih. Apalagi ketika kita naik sepeda motor itu tinggi sekali, atau mungkin pakai mobil, ini pendakiannya tinggi, itu jangan hanya mengandalkan kekuatan dari kendaraan itu, tidak. Itu kendaraan bisa tidak kuat, balik dia. Itu yang kemudian kita perlu mendorong dengan doa tadi. Berikutnya wa andu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala minal hajj wal umrah kullama awfa ala thaniyah au fat kabbaru thalathan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ajibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun. Sadaqallah wa'dah wa nasara abdah
wa hazamal ahzaba wahdah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kembali dari menunaikan ibadah haji dan umrah, kemudian setiap jalan mendaki beliau bertakbir. Beliau bertakbir 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya segala kerajaan, baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Lalu beliau menyebut ajibun, taibun, kami telah kembali, kami bertaubat, kami mengabdi, kami bersujud kepada Tuhan kami sambil memujinya. Maha benar Allah atas segala janjinya. Ia menolong hambanya dan mengusir musuh-musuhnya sendirian saja. Jadi kita ini ketika pulang dari perjalanan dianjurkan tetap untuk berzikir, termasuk juga menyebut ajibun, taibun, abidun, sajidun, lirabbina hamidun. Termasuk juga jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sampai di rumah dalam keadaan selamat. Kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan kita ini sampai ke rumah. Berapa banyak musafir itu tidak pulang lagi ke rumah dalam keadaan hidup, itu yang jadi pelajaran bagi kita. Makanya mau berangkat safar berdoa. Berdoa meminta perlindungan pada Allah. Pulang kemudian berdoa lagi memujinya. Berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafir fausini qala alayka bi taqwallah wat takbir ala kulli syaraf falamma walla rajul qala Allahumma wilahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki memberitahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini akan bersafar, saya akan bepergian. Mohon berkenan kiranya engkau memberi pesan kepada saya. Nabi SAW bersabda, kamu harus tetap bertakwa kepada Allah dan bacalah takbir ketika jalan mendaki. Maka laki-laki itu kemudian berbalik mau pulang, bahkan Nabi masih menambah doa untuknya. Ya Allah, dekatkan baginya jarak yang jauh dan mudahkan baginya perjalanannya. Jadi ketika kita tahu ada keluarga kita, tetangga kita, teman kita mau bersafar, yang penting itu kita mendoakan dia. Mendoakan supaya dia dalam perjalanannya selamat, tidak ada halangan apa-apa. Kalau dia minta pesan kepada kita, pesan yang pertama adalah bertakwa pada Allah. Bertakwalah kamu pada Allah. Jangan lupa kalau sudah masuk waktu sholat, segera cari masjid atau musalla dan sholat. Jangan masih memaksa-maksa untuk terus berangkat supaya segera sampai ke tempat tujuan. Sholat dulu, utamakan. Jangan terbalik, malah sholatnya ditinggalkan, cari rumah makan. Cari rumah makan, sholat tidak sholat. Nah ini tentu tidak enak. Tidak baik, sama sekali tidak baik. Karena melupakan yang memberi makan. Allah yang memberi makan itu nomor satu. Berdoa baru selebihnya untuk cari urusan dunia kita. Berikutnya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna nasir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Fakunna idza asrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una summa wala ghaiban inna ma'akum sami'un qarib. Abu Musa al-Asy'ari ini punya cerita. Kami pernah bepergian bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kami ini berjalan mendaki, maka yang kami baca adalah La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu kami ini dengan suara keras kami ini membaca La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi kemudian mengingatkan, wahai saudara-saudaraku, rendahkanlah suaramu, karena kamu ini tidak memanggil zat yang tuli dan tidak memanggil yang bisu. Allah yang kamu panggil itu bersama kamu, dan Dia maha mendengar lagi maha dekat. Makanya kita ini berdoa pada Allah dengan menyebut Ya Sami, Ya Qarib, Ya Allah yang maha mendengar, Ya Allah yang maha dekat. Lalu kita minta pada Allah, minta apa yang kita minta. Berikutnya bab dianjurkan berdoa bagi orang yang sedang dalam bepergian. Dalam bepergian tidak boleh lupa berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walidihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 3 doa. Yang doa ini tidak diragukan lagi akan dikabulkan oleh Allah. 3 doa ini akan dikabulkan. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya orang yang dalam keadaan safar, doa orang yang dalam keadaan bepergian. Dan yang ketiga, wada'watul walid ala walidihi, doanya orang tua untuk kebinasaan anaknya. Di sini itu ada kata-kata ala. Jadi kalau sudah doa digandeng dengan ala, itu mesti doa ini tidak enak, jelek. Tapi kalau doa ini digandeng dengan lam, ad'u laka, atau di sini da'watul walid li waladihi, itu doanya orang tua yang baik untuk anaknya. Makanya bahasa Arab itu kalau ada ala, ada li, itu beda, mesti sangat beda. Di sini itu di hadis ini ala, punyanya ibu-ibu sama ala. Jadi kalau sudah doanya orang tua ala wali, mesti doa jelek ini. Kalau pakai li waladihi, itu doa bagus. Doa bagus. Saya belum menemukan kenapa Nabi menggunakan ala, kok tidak menggunakan li. Mungkin ada riwayat lain. Tapi yang jelas, pertama, doanya orang yang teraniaya. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, waspadailah doanya orang yang teraniaya. Jangan kamu menganiaya seseorang lalu dia berdoa kepada Allah. Pasti doanya akan dikabulkan. Pasti doanya dikabulkan. Salah satu contoh, mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini, tapi ini pengulangan. Bagaimana
doanya orang yang teraniaya langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi ada orang masuk ke pasar, tangannya ini tinggal satu. Kemudian mungkin dia buka biar orang, mungkin sampai lengan yang putus, sampai lengan. Tapi ya lengan ini batas kita wudhu, siku ini. Sambil dia katakanlah dengan lantang, dengan nyaring dia berkata pada orang-orang, man ro'ani fala yadlimanna ahada. Siapa yang melihat aku buntung seperti ini, jangan sampai menganiaya seseorang. Jadi dia mesti itu yang dia sampaikan kepada orang-orang. Orang-orang bukan hanya melihat tangannya yang terpotong, tapi juga dia berkata, siapa yang melihat saya, jangan sampai menganiaya seseorang. Lalu dalam riwayat itu ada yang datang kepadanya dan bertanya. Dia bertanya, saudara, kenapa kamu kok berkata seperti itu? Dia bilang, cerita saya ini luar biasa. Saya ini dulu ini katakanlah preman ya, suka merampas punya orang. Saya ini waktu di pinggir sungai itu, saya melihat seorang nelayan yang dia memancing ikan. Tahu-tahu dia mendapatkan ikan yang besar sekali. Lalu saya bilang pada dia, berikan ikanmu padaku, berikan padaku. Dia bilang, jangan, ini untuk belanja, ini mau saya jual, nanti uangnya untuk keluarga saya. Saya rampas ikannya, saya pukul dia. Lalu saya bawa pulang. Tiba-tiba ikan itu menggigit saya. Itu menggigit saya. Begitu ikan itu menggigit saya di rumah, katakanlah ini ibu jari yang digigit, itu sakitnya bukan main. Sampai malamnya itu tidak bisa tidur. Paginya saya datang ke tabib dokter zaman itu. Lalu dia memberitahu, ini Pak dokter, tangan saya ini diperiksa dokter. Kata dokter, ibu jarimu harus dipotong karena kamu kena penyakit yang bahasa Arabnya itu akalah. Akalah itu penyakit ini menjalar. Makan ini. Kena akalah. Terpaksa dipotong. Begitu dipotong, selesai, dia pulang. Mungkin dia sembuh sebentar lah. Kena obat anti nyeri mungkin. Tiba-tiba sakit lagi. Nyeri lagi. Dia tidak kuat menahan. Terpaksa besok paginya, kita sebut besok paginya, dia balik ke dokter. Diperiksa oleh dokter, pergelanganmu harus dipotong. Karena sudah naik ke pergelangan. Terpaksa dipotong, kalau enggak jalan ini penyakit jalan. Akhirnya dipotong sampai pergelangan. Masih sakit. Besok paginya balik lagi. Kemudian dokter bilang sikumu harus dipotong. Terpaksa dipotong lagi. Kemudian ada orang bertemu dengan saya. Melihat saya itu seperti itu, dia tanya, kenapa kamu seperti ini? Asal muasalnya itu apa? Dia bilang, asalnya itu saya itu merampas ikannya seorang nelayan miskin misalnya seperti itu. Lalu kemudian ikan itu menggigit saya dan saya kena penyakit yang katakanlah mematikan ini, yang menjalar ini. Kata orang itu, sebelum kamu dipotong sampai bahumu, cari itu orang itu. Cari nelayan yang miskin itu, kamu minta kehalalannya, minta kerelaannya, minta maafnya. Cari, kalau enggak bakal sembuh. Obatnya itu bukan pada amputasi, bukan. Dia cari itu.
Cari, ketemu. Begitu ketemu, dia memeluknya dan dia menangis. Nelayan itu tanya, ada apa? Saya tidak kenal sama kamu. Terus dia bercerita, saya dulu yang merampas ikanmu. Dan ikanmu menggigit tangan saya, jadilah saya kena penyakit. Yang penyakit ini menjalar. Dan sampai sekarang sudah terpotong saya ini. Saya kesian melihatmu, saya maafkan kamu. Saya maafkan. Itu, saya maafkan, saya halalkan. Lalu yang tangannya terpotong ini tanya, dulu ketika saya merampas ikanmu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu berdoa untuk saya? Kata pemilik ikan, ya saya berdoa. Begitu kamu memukul saya, merampas ikan saya, sakit hati saya. Lalu saya bilang, ya Allah, orang ini menampakkan kekuatannya pada saya. Tampakkan kekuatanmu pada dia. Bahasanya kira-kira seperti itu. Kalau tidak bisa doa macam-macam, ya Allah, saya tidak halal itu. Ikan saya dirampas. Saya tidak terima, ya Allah, tidak terima. Itu kalau bahasa biasa. Rupanya begitu dia berdoa, persis ikan itu gigit yang di giginya ikan itu ada sesuatu. Yang itu memang khusus untuk orang itu. Padahal giginya ikan itu mesti bersih itu kok. Tapi ini khusus ini. Dan ternyata seperti itu. Itu doanya orang teraniaya. Jangan, kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Mu'ad ini diutus ke Yaman untuk satu tugas wakil Nabi SAW untuk berdakwah, untuk urusan sholat, untuk urusan zakat. Lalu Nabi bersabda, terakhir kata Nabi kepada Mu'ad, waspadailah doanya orang yang teraniaya. Sebab doanya orang yang teraniaya itu tidak ada hijab, tidak ada batas antara Allah dan dia. Mesti langsung. Walaupun, nah ini ada di hadis itu, walaupun yang bersangkutan itu orang fasik. Orang fasik ini orang tidak soleh. Tapi urusan itu urusan lain. Tapi doanya tetap Allah perhatikan. Karena soal dia madlum. Nah ini. Yang kedua, apalagi yang madlum ini orang tua ya, lalu dibawa ke pengadilan, lalu kemudian dipenjarakan misalnya. Ini zaman dulu, bukan zaman sekarang. Ini yang kita yang kita dengar ceritanya. Dakwatul madlum. Kemudian wadakwatul musafir. Nah, musafir di atas kendaraan jangan hanya tertawa, jangan hanya bergembira, jangan hanya makan minum, jangan. Ini posisi apa? Keadaan rawan ini. Lain dengan kita sekarang duduk lain. Yang itu bisa tiba-tiba kendaraan itu terbang ke sawah. Misalnya terjadi itu, bukan tidak terjadi. Apakah itu di laut, di darat, di udara, sama saja. Jadi begitu naik, pertama naik doa dulu. Bertasbih, berzikir, berdoa, bersalawat, berdoa yang banyak. Karena kita ini tidak tahu ini bagaimana nih keadaan sekarang ini. Karena musibah itu tidak beritahu, awas ya, ini mau musibah ya, setengah jam lagi ya mau musibah. Tidak ada itu. Tidak ada. Ini yang diingat musafir. Berdoa.
minta pada Allah keselamatan, kemudahan, minta keluarga itu kita titipkan kepada Allah. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya. Lindungi mereka, lindungi saya. Pokoknya berdoa, berzikir. Yang tidak enak itu lalu bermusafir ini, bersafar ini rombongan. Berapa orang, 8 orang misalnya sama-sama. Terus rajin ngomongin orang. Rajin ngomongin orang. Kan kadang-kadang tuh, mana kok ndak ikut A itu? Oh A itu sakit, langsung jadi omongan. Bukan kita Bu. Ini yang tidak enak. Allah yahdina. Berikutnya doanya orang tua kepada anak. Doa yang baik atau doa yang buruk. Nabi SAW mengingatkan, waspadai, jangan berdoa buruk atas dirimu, atas keluargamu, atas hartamu. Jangan berdoa buruk untuk diri. Tidak apa-apa, mudah-mudahan ya saya mati kecelakaan. Jangan. Takut, khawatir itu kok terjawab. Yang kedua, harta. Mudah-mudahan ini apa dia sebut pertaniannya, perdagangannya binasa semuanya. Tidak apa-apa, misalnya karena saking marahnya kepada keluarga itu tukaran, lalu dia menyebut hartanya dan kemudian mendoakan buruk, termasuk kepada anaknya atau kepada keluarganya, doa yang minta celaka, minta musibah, ini sangat dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya bab baru, doa dalam keadaan takut. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khawatir ancaman satu kaum, maka ia berdoa yang artinya, ya Allah, kami jadikan Engkau pelindung dan kami pun berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Misalnya Nabi ini mau masuk ke satu suku untuk bertemu dengan mereka. Yang pertemuan ini mengkhawatirkan, atau mungkin Nabi mau berumroh, kemudian khawatir ini bangsa Quraisy ini mesti bermasalah, ini masalah, gangguan dan seterusnya, khawatir di tengah jalan dicegat, diperangi. Maka Nabi punya doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kalau mau, mungkin ada terjemahan lain di sana Pak. Apa terjemahannya? Saya mau dengarkan terjemahan lain. Ya. Ya Allah, kami jadikan engkau apa? Leher. Ya, itu memang artinya itu. Hanya kadang-kadang diterjemahkan biasa, tidak disebut persoalan leher supaya kita tidak bingung. Kadang-kadang doanya Nabi itu hebat, tapi kita tidak paham kok bisa begitu. Tapi maksudnya, ya Allah, saya berlindung kepadamu. Allah, ya Allah, kami jadikan engkau ini pada leher mereka. Mereka bermacam-macam, biar engkau patahkan leher mereka itu. Mudah-mudahan bisa jadi begitu. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Sama, kita ini mau menghadapi sesuatu ini. Apapun, siapapun. Pokoknya ketika kita menghadapi apa saja, persoalan apa saja, mencemaskan, mengkhawatirkan, kemudian berdoa. Kira-kira boleh enggak kalau misalnya kita tahu di depan ini ada stopan itu di tengah jalan, apa namanya?
bukan setopan polisi, apa namanya istilahnya? Itu kan? Bukan yang SIM kita diperiksa. Apa? Yaitu razia itu. Terus kita diperiksa punya anunda itu vaksin. Tak punya, semua ketinggalan punya kita itu. Kira-kira boleh enggak pakai doa ini? Ini di depan kita enggak bisa balik, enggak bisa sudah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihi. Pokoknya yang betul berdoa. Karena memang kita enggak main-main ini, enggak main-main, enggak mengada-ada. Begitu kita tahu di sini ada razia, lihat, wah ketinggalan semua ini, ketinggalan. Maka kemudian kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Begitu lewat, tidak di stop sama mereka. Terus bu. Ya, terus. Ya, itu kalau Allah menolong seperti itu. Macam-macam pertolongan Allah. Atau sebelum sampai mereka sudah bubar, minggir, istirahat. Nah, kita lewat. Itu pertolongannya. Tapi bukan kita ini dari rumah, saya tidak mau bawa apa-apa. Saya punya doa kok. Tidak boleh itu. Saya punya doa, tidak boleh itu. Kita tidak seperti itu. Kita memang keadaan terjepit dan Allah SWT maha mengabulkan doa orang yang terjepit. Itu di Quran. Ammay yujibul muttar idza da'ah. Siapa yang bisa mengabulkan doanya orang yang sedang terjepit ini? Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia hanya punya doa. Hanya punya doa saja. Itu biasanya mudah Allah kabulkan. Ini Nabi punya doa. Dan Nabi berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka itu. Kejahatan mereka, perlakuan mereka, dan seterusnya. Coba kita lihat dalam tayangan-tayangan yang kita lihat dalam TV. Kejahatan bermacam-macam. Keadaan bermacam-macam. Tidak enak kita melihatnya sebenarnya itu. Lebih enak lihat ipin-ipin itu. Ya, tertawa. Iya, daripada kita lihat itu. Tidak enak. Dengarkan tidak enak itu. Tidak enak. Allah yahdina. Tidak enak. Ini yang terjadi. Doa dikala berhenti di satu tempat. Nah, ketika kita bersafar, beristirahat di satu tempat, Nabi punya doa. An Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Orang yang berdoa begini, lam yadurrahu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Kata Haulah binti Hakim radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhenti di satu tempat lalu dia berdoa, aku berlindung pada kalimat-kalimat yang sempurna, pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maka dia akan terhindar dari bahaya apapun. Saya ulangi, aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari bahaya makhluknya. Maka doa ini akan didengar oleh Allah dan dia tidak akan terganggu oleh apapun sampai meninggalkan tempat pemberhentiannya itu. Ibu kita mesti hafal doanya, harus hafal. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Walaupun bukan untuk bermalam, bukan untuk singgah, mau naik kendaraan pun kita punya doa ini, sebutkan doa ini. Sebutkan. Yang kita ini berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Apapun makhluk itu, apapun bentuknya itu. Apakah petir, apakah pohon yang tumbang, apakah pokoknya kita berlindung pada Allah. Coba kita lihat ya, Allah yahdina. Kita tetap selalu berharap Allah melindungi kita.
Ketika seseorang ini dia dalam perjalanan biasa, bukan safar, tiba-tiba hujan deras dengan petirnya. Dia singgah di bawah pohon. Tiba-tiba petir datang. Petir, ini orang disambar. Ada yang mati, meninggal, ada yang luka. Tapi kalau dia berdoa, mudah-mudahan petir itu lalu segan mau ganggu orang yang dalam perlindungan Allah. Apalagi kita punya doa tentang witir, tentang guntur, tentang hujan, tentang apa saja yang kita itu berdoa minta keselamatan. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi yusabbihu, maha suci Allah, bertasbih pada Allah. Guntur ini bertasbih tidak pada Allah? Ya, bertasbih dia. Malaikat semua bertasbih. Kita bertasbih. Ini kitab-kitab bertasbih. Semua bertasbih. Tidak ada yang tidak bertasbih. Hanya saja kita tidak paham bagaimana bahasanya dia. Nah, ini yang kita kemudian berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Termasuk pagi hari kita dianjurkan membaca doa ini. Pagi hari setelah subuh 3 kali lah paling tidak. Termasuk bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Paling tidak bismillah la haula wala quwwata illa billah. Pokoknya jangan lupa nama Allah. Walaupun syaitan berupaya, kita ini lupa pada Allah. Kita diingatkan kepada yang lain-lain, tapi lupa pada Allah. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Berikutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lail qala ya ardu rabbi wa rabbukillah a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alaik wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswad wa minal hayya wal aqrab wa min sakinil balad wa min walid wa ma walad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling suka berlindung kepada Allah, di antaranya apabila akan masuk waktu malam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berpergian lalu masuk waktu malam, beliau berdoa, hai bumi milik Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Dan kejahatan apa yang ada pada kamu? Kejahatan apa yang diciptakan padamu? Kejahatan apa saja yang merayap di atasmu? Kejahatan singa, ular, kalajengking, anjing hitam, jin yang melahirkan dan yang dilahirkan, atau apa saja yang melahirkan dan yang dilahirkan. Ini doanya Nabi, begitu bagusnya itu. Jadi kalau sudah kita perjalanan tiba-tiba kita masuk waktu malam, masuk waktu maghrib, ini safar, zaman kita sekarang. Kalau Nabi pakai unta, masuk waktu malam. Kita ini pakai mobil atau pakai kendaraan apa saja, masuk waktu malam. Begitu masuk waktu malam, malam ini beda dengan siang. Malam beda dengan siang. Kalau siang ini terang benderang, tapi malam gelap. Apalagi ujian, saya belum selesai ngomong. Apalagi begitu malam ada ujian apa? Kendaraan kita lampunya mati. Waduh, ini lagi. Mati.
Ini tentu jalan itu sangat membahayakan. Makanya satu-satunya yang bisa melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini bicara dengan siapa ini? Bicara dengan siapa? Yang dipanggil itu bumi. Hei bumi, ya toh? Bumi. Nabi ini sangat waras. Benar memang beliau mengatakan, hei bumi, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa saja yang ada pada kamu. Karena air ada bahayanya, api ada bahayanya, bumi juga ada bahayanya. Ada, bukan tidak ada. Dulu Korun itu tiba-tiba bumi terbuka, Korun masuk ke dalam. Atau mungkin dia bergoyang, gempa. Nah ini Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain. Kemudian kita lihat selesai musafir, selesai safar, dianjurkan segera pulang jika keperluan telah selesai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safar qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safar falyu'ajjil ila ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berpergian itu satu penderitaan, sepotong dari penderitaan. Sebab orang yang bepergian itu terganggu makannya, minumnya, tidurnya. Karena itu apabila telah selesai urusan keperluan safar, hendaklah segera pulang ke rumahnya. Apalagi kita bayangkan perjalanan di zaman Nabi SAW itu pakai unta. Yang kita tahu unta itu kalau untuk 1 kilometer itu berapa lama dia perlu waktu coba? 1 kilometer. Kalau jadi per jamnya dia dapat berapa kilo itu? Kalau kendaraan sekarang kan per jam bisa 50 kilo, per jam bisa 100 kilo umpama. Karena memang canggih. Nah ini Nabi ini punya safar itu di padang pasir. Makanya kemudian di mana mau berhenti itu malam hari. Mungkin kita membayangkan malam hari itu kan tidak berjalan toh di padang pasir. Karena tidak ada lampu penerangan. Kalau kita sekarang ada penerangan, kendaraan itu ada penerangannya. Tapi jangan lupa tetap berdoa pada Allah SWT. Tetap berdoa. Apalagi zaman sekarang modern itu. Allah yahfadzuna. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Itu di mobil itu. Kalau terjadi musibah kan keluar seperti balon. Ya betul. Keluar seperti balon. Jangan mengandalkan itu. Tidak apa-apa kecelakaan. Ada balonnya. Jangan coba-coba bilang begitu. Tidak usah, pokoknya kepada Allah ini merendah diri. Merendah diri. Alhamdulillah ini ada pengaman. Alhamdulillah ya Allah lindungi, amankan saya. Saya tidak mengandalkan keamanan ini. Saya tidak mengandalkan keamanan ini. Tapi keamananmu yang saya andalkan. Jangan lain-lain. Nah, kalau Allah sudah disepelekan, Allah lalu tidak menolong. Allah tidak menolong. Ya, ini yang kita inginkan, Allah selalu bersama kita dan Allah tidak meninggalkan kita. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi safar itu qit'atun minal adab. Qit'atun minal adab itu kalau mau diterjemahkan biasa sepotong siksaan. Tersiksa. Apalagi zaman Nabi, mau di mana dia bermalam, apa yang mau dimakan, apalagi air tidak ada, makanan tidak ada. Nah, ini tetap yang namanya safar itu ada masalah. Kita berdoa. Makanya kemudian Nabi menyebut makanannya terganggu,
minumannya terganggu, tidurnya juga terganggu. Ada orang itu tidak bisa tidur di atas kendaraan, tidak bisa tidur. Walaupun kendaraan itu sehebat apapun dia tidak bisa tidur. Kalau dia bepergian dari Indonesia ke Jeddah Arab Saudi itu di pesawat tidak bisa tidur dia. Semua orang tidur semua, dia tetap tidak bisa tidur. Kenapa? Pokoknya tidak bisa tidur. Itu ada orang begitu. Ada orang enggak, naik kendaraan langsung hilang tidur sampai sudah di rumah. Nah, itu ada orang macamnya begitu. Tapi jangan lupa, mau tidur doa dulu. Terus berdoa. Nah, itu yang kita tidak boleh lupakan Allah SWT. Kemudian yang terakhir dianjurkan pulang pada siang hari. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tala ahadukum al-ghaibah fala yatruqanna ahlahu lailan. Apabila seorang biasa bepergian lama, jangan mengetuk pintu rumah keluarga di waktu malam. Di dalam riwayat lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengetuk pintu rumah keluarganya di malam hari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwah aw asiyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengetuk pintu rumah keluarganya di waktu malam. Biasanya beliau pulang pagi hari atau sore hari. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi itu tidak ingin mengagetkan keluarga. Tiba-tiba jam 1 malam ketok-ketok pintu. Apalagi yang di dalam rumah itu tidak bangun-bangun. Terus keras, ngetoknya keras lagi ya toh. Astagfirullah. Ini tentu suasana safar sudah tidak enak. Yang tadi bawa oleh-oleh untuk keluarga ya toh. Ini ndak pulang tukaran itu. Artinya tukaran kamu kalau ketok pintu itu pelan-pelan. Masa begitu ketok pintu? Jadi bukan disambut baik-baik, sambutannya tukaran sampai subuh. Astagfirullahaladzim. Ini musibah. Tinggal harus sama-sama paham ini. Urusan dengan Allah yang ini baik, yang ini baik, yang ini baik, yang ini baik, aman. Mungkin ini yang bisa kita baca. Silakan mungkin ada tukar pikiran, silakan mungkin ada yang mau tanya. Silakan ibu-ibu. Silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam perjalanan. Ya Bu. Yang pertama adalah kami mohon kelengkapan daripada nomor Ya Bu. doa nomor 2 Bapak. Ya. Yang bunyinya Ama yujibul dan seterusnya, saya mohon dilengkapi doa tadi. Oh, jadi itu tadi Bu bukan doa, Bu. Saya hanya menyampaikan bahwa Allah SWT sangat mendengarkan doa orang yang al-muttar. Itu ayatnya, amma yujibul muttar idza da'a. Artinya, siapa yang bisa memenuhi doanya orang yang terjepit apabila dia berdoa. Artinya, kalau kita dalam keadaan terjepit itu tidak usah panik. Datang pada Allah, minta betul pada Allah. Itu yang saya maksudkan. Sehingga itu bukan doa, tapi ayat. Yang ayat itu sangat membantu kita. Jadi kalau ibu dalam keadaan terjepit, Bu, terhimpit, apa masalahnya? Pokoknya kalau perlu ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta betul pada Allah. Insya Allah Allah bantu ibu. Gitu mungkin keadaannya. Iya. Kami mohon dilengkapi Pak, kalau begitu, kalau hanya patah bagian depan saja saya kan nggak ngerti.
Saya Insya Allah. sampai amai yujibul terus Amma yujibul muttar idza da'ah. Saya lupa ayat apa itu. Tapi insya Allah kalau ibu perlu, ibu tolong diberi nomor HP ibu. Saya nanti akan bantu untuk cari ayatnya. Terima kasih ibu. Tetap mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin sebelum kita tutup dengan doa. Kita akan tutup dengan doa khatmil Quran ya Bu. Ya Bu. Ya. Ibu mau tanya? Enggak. Yang lain? Ibu-ibu. Ya, silakan. Sudah Bu. Kita tutup dengan doa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.